Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya masih berada di lab robotika. Nah, diskusi kita hari ini kita masih membahas tentang motor listrik. Secara spesifik hari ini kita akan membahas tentang motor AC 3 fase. Nah, motor AC 3 fase ini adalah motor listrik yang paling banyak digunakan di industri, ya, karena di industri tentunya butuh daya yang besar. Nah, motor AC 3 fase ini banyak menggantikan motor-motor DC yang sebelumnya dulu digunakan di industri, tetapi sekarang sudah digantikan dengan motor AC 3 fase, mengingat maintenance cost untuk motor DC itu sangat tinggi. Nah, sekarang di industri sebagian besar menggunakannya motor AC 3 fase. Nah, di belakang saya di sini sudah ada beberapa catatan yang intinya membantu kita untuk kita diskusi hari ini. Oke, mari kita lihat bersama. Nah, di sini masih saya sampaikan di sini bahwa kita masih diskusi tentang secara umum adalah tentang mekatronika. Kenapa? Karena mekatronika ini merupakan satu ilmu gitu ya, yang merupakan irisan dari sistem mekanik, sistem elektronik, sistem kendali dan komputer. Jadi di industri semua peralatan sekarang sudah mekatronik, karena di dalam peralatan atau sistem yang ada di industri, mesin-mesin yang ada di industri itu mesin-mesin yang serba otomatis. Di situ pasti ada sistem mekaniknya, ada sistem elektroniknya, ada sistem kendalinya dan sistem komputernya. Dan itu disebut dengan mekatronika, ya. Nah, motor listrik itu posisinya ada di mana? Motor listrik itu adalah sistem elektromekanik, ya. Karena di dalam motor listrik itu dia merubah energi listrik menjadi energi mekanik, dalam hal ini adalah gerak putar, ya. Nah, motor listrik ini adalah aktuator yang paling banyak digunakan di industri. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa motor listrik tergantung dari sumber listrik yang diberikan, ada motor DC dan ada motor AC. Kemarin kita sudah belajar tentang motor DC. Motor DC dibagi menjadi motor DC sikat dan motor DC tanpa sikat, di mana motor DC sikat ada magnet permanen, seri, paralel, dan gabungan. Kita sudah belajar dari video sebelumnya. Kalau Anda ingin melihat tentang motor DC, Anda bisa melihat tentang video untuk penjelasan tentang cara kerja dari motor DC. Nah, sedangkan motor AC itu dibagi menjadi motor AC 1 fase dan motor AC 3 fase. Jadi tergantung dari sumber listriknya. Kalau sumber listriknya harus bolak-balik 1 fase, maka ini adalah motor AC 1 fase. Kalau sumber listriknya adalah sumber listrik bolak-balik 3 fase, maka ini disebut dengan motor AC 3 fase. Dan keduanya itu dibagi menjadi motor asinkron dan motor sinkron. Apa itu motor asinkron dan sinkron? Secara umum gitu ya. Kalau motor sinkron itu motor yang nantinya kecepatan putarnya itu sama dengan kecepatan medan magnet putar. Sedangkan motor asinkron itu nanti kecepatannya lebih lambat dibandingkan atau berbeda, maka disebut asinkron, dan berbedanya ini lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan medan magnet putar. Apa itu kecepatan medan magnet putar? Mari kita lihat secara lebih detail prinsip kerja dari motor AC 3 fase. Nah, kita memiliki sumber listrik 3 fase R, S, T, gitu ya. Nah, R itu nanti akan kita hubungkan ke kumparan U, ya. R kita hubungkan dengan kumparan U, S kita hubungkan dengan kumparan V, sedangkan T kita hubungkan dengan kumparan W, ya. Di dalam motor itu motor AC 3 fase itu ada 3 kumparan. Kumparan U, kumparan V, dan kumparan W, ya. Nah, kumparan itu bisa muncul 2 kali, ya. Masing-masing kumparan, misalnya ini U1, U2, berarti satu kumparan muncul 2 kali. V1, V2, W1, V2, W2. Maka di sini
disebut dengan motor AC 3 fase yang 2 puls, ya, dimana kumparannya muncul 2 kali. Nah, 2 puls, 4 puls, 6 puls dan seterusnya itu nantinya akan menentukan atau membedakan kecepatan putarnya maksimal, ya. Nah, di sini kita lihat di sini ya sekarang bahwa kalau ini U1, ini U2, maka kumparannya akan dibuat kalau diberi arus listrik nanti ini akan menjadi kutub utara, akan menjadi kutub selatan. Nah, terlebih dahulu kita lihat di sini ya. Untuk bicara motor listrik kita harus mengenal namanya medan magnet. Nah, sebuah kawat jika dialiri listrik maka di sekeliling kawat akan muncul medan magnet. Untuk meningkatkan kekuatan medan magnet maka kita bisa melakukan dengan melilitkan, ya. Maka kita nanti akan ada rumus yang ada di sini B, K, mu 0, N, I, ya. Di mana kekuatan medan magnet di sini ditentukan atau yang mempengaruhi adalah jumlah lilitannya. Jadi nanti semakin banyak jumlah lilitannya akan semakin kuat medan magnetnya. Cara yang kedua adalah dengan meningkatkan arus, ya, meningkatkan arus, ya. Sedangkan mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa di sini. Nah, K itu adalah permeabilitas relatif bahan, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini tidak diberi batang besi, maka K di sini nilainya 1, maka B itu mu 0 N kali I. Tetapi kalau di sini diberi batang besi, maka langsung muncul konstanta 200, gitu ya. Relatif bahan untuk besi ini 200, sehingga medan magnetnya meningkat 200 kali lipatnya. Jadi untuk meningkatkan kekuatan medan magnet ada 3 cara: menambah jumlah lilitan, menambah arus, dan juga memberikan inti besi yang ada di tengah-tengah lilitan. Nah, kemudian ada prinsip yang lain, yaitu kutub yang berlawanan itu akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sejenis itu akan tolak-menolak. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa arah medan magnet kalau di luar magnet itu dia mengalir dari utara ke selatan, ya, mengalir dari utara ke selatan. Nah, ini sebagai prinsip nantinya untuk mengetahui cara kerja dari motor AC 3 fase. Mari kita lihat yang ada di sini, ya. Nah, di sini kalau kemudian, ya, satu motor listrik kumparan yang ada di sini dihubungkan dengan sumber listrik 3 fase, kita lihat di sini, ya. Kita lihat ada beberapa timing frame yang ada di sini, ya. Kita lihat di sudut 0 derajat, 60 derajat, 120 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau di sini di atas dari sumbu Y yang positif, maka ini arusnya positif, ya. Kalau di sini di bawahnya sumbu yang ada di sini ini adalah negatif. Nah, kita munculkan di dalam tabel yang ada di sini, ya. Positif berarti dia kena arus positif yang ada di sini. Negatif berarti dia kena arus negatif yang ada di sini. Karena bolak-balik itu positif negatif, ya. Nah, tadi kumparan U itu kan terhubung ke R, ya, kumparan U terhubung ke R. Berarti di sini nanti jika U1 itu kena positif, maka U1 akan jadi kutub utara, U2 akan jadi kutub selatan, ya. Kalau V1 kena positif, V1 jadi kutub utara, V2 jadi kutub selatan. Kalau W1 kena positif, W1 jadi kutub utara, W2 jadi kutub selatan. Seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan melihat tadi bahwa arah medan magnet kalau di luar magnet itu kan dari utara ke selatan, ya. Jadi kita tabel di sini nanti untuk menentukan kutubnya ini U1 ini jadi utara atau jadi selatan. Nah, mari kita lihat mulai dari timing frame 0 derajat. Ini saya hapus dulu.
Saya hapus dulu. Nah, kita lihat di sini 0 derajat. Ya, 0 derajat di sini R, ya. R itu adalah 0. Berarti kalau di sini arusnya 0, di sini tidak akan menjadi magnet. Ya, kondisinya tidak muncul medan magnet. Berarti U1 dan U2 di sini medan magnetnya adalah 0 karena di sini arusnya 0. Kemudian kita lihat S yang warna hijau, S itu kan negatif. Berarti S, ya, S negatif. Ya, S negatif berarti V itu kena negatif. Ya, karena tadi S itu kan kita hubungkan ke V, kumparan V yang ada di sini. Berarti sekarang kita lihat pada saat di 0 derajat di sini, V-nya itu kena negatif. Kalau V kena negatif, maka V1 jadi selatan. V1 ini jadi selatan. V2 kena negatif, V2 jadi utara. Ya, terus kemudian S-nya negatif. Nah, kemudian T-nya yang warna merah, T-nya itu positif. Nah, T itu kita hubungkan dengan W. Berarti kalau W kena positif, berarti W1 jadi utara. W2, ini W2 jadi selatan. Ini jadi selatan. Ya, Anda lihat ini berarti di sebelah kiri di sini utara, di sebelah kanan selatan. Kalau di sebelah kiri utara, sebelah kanan selatan, tadi kita tahu bahwa arah medan magnet kalau di luar magnet itu kan dari utara ke selatan. Berarti di sini ini muncul medan magnet arahnya ke sana. Ya, dari utara ke selatan. Oke. Ini untuk di waktu 0 derajat. Kemudian waktu di 60 derajat, ya, waktu di 60 derajat itu yang 0 itu adalah T-nya. Ya, yang 0 adalah T-nya. Maka kita lihat di sini, ini saya hapus. Yang 0 adalah T-nya. Ya, T di sini 0, berarti W 0 karena T dihubungkan ke W. Kemudian yang R itu positif. Ya, di frame yang 60 derajat R itu positif. Kalau R positif berarti U, karena R berhubung ke U, maka U1 ini adalah utara, ini adalah selatan. Kemudian yang V atau yang S itu tetap negatif. Ya, tetap negatif. Berarti yang ada di sini ini tetap utara, ya. Kalau negatif tadi V2 utara, ini adalah selatan. Nah, yang tadi arah medan magnetnya pada sudut 0 derajat itu datar ke arah kanan di sini. Maka di sini berubah medan magnetnya menjadi ke arah sini, gitu ya. Dia berputar, gitu ya. Yang semula datar menjadi di sini, oke ya. Nah, ini diteruskan pada saat 120 derajat, 180 derajat, 240, 300 dan 360. Kalau kita gambarkan, nanti arah medan magnetnya dia itu akan berputar clockwise. Anda lihat di sini, ya. Dari semula datar. Ya, dari semula datar jadi begini, ya, jadi begini, jadi begini, jadi begini, jadi begini, terus datar lagi. Maka di sini medan magnetnya itu berputar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Nah, ini terjadi terus-menerus, berputar terus. Jadi kalau statornya motor AC 3 pas ini dikasih sumber listrik AC 3 pas, maka di stator di sini langsung muncul medan magnet putar. Ya, langsung muncul medan magnet putar. Jadi ini berputar terus, gitu ya. Nah,
Putarannya kecepatannya berapa? Itu rumusnya adalah ini. Ya, 120 dikalikan dengan frekuensi. Ya, frekuensi di sini satu gelombang ini muncul berapa kali? Kalau di Indonesia sumber listriknya kan 50 Hz, gitu ya. Maka frekuensinya adalah 50 Hz. Ya, nah di sini berarti nanti satu gelombang ini akan muncul 50 kali di dalam 1 detik, ya, 50 Hz. Nah, di sini maka kecepatannya mutarnya di sini RPM-nya itu 120 dikalikan dengan 50. Terus tadi kan P ini adalah jumlah pol. Maka berapa kali magnet yang muncul? Ini kan 2, berarti jumlah polnya 2. Ini dibagi 2. Maka di sini untuk motor 2 poles dengan frekuensi 50, kecepatan medan magnet putarnya adalah 3000 RPM. Ya, 3000 RPM. Nah, dari rumus yang ada di sini kita tahu beberapa hal. Kalau semakin besar jumlah pole-nya, P-nya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin turun. Jadi, kalau motor 2 pole itu adalah motor dengan kecepatan paling tinggi. Kalau nanti 4 pole, berarti ini dibagi 4. Yang mulai dibagi 2, ini dibagi 4 jadi 1500 RPM. Berarti kecepatannya lebih rendah. Terus kemudian yang kedua, jika frekuensinya berubah, kita naikkan frekuensinya, maka kecepatannya naik. Inilah yang nantinya akan banyak digunakan di motor AC 3 pas untuk mengatur kecepatannya adalah dengan mengatur frekuensinya. Ya, dimana alat yang digunakan untuk mengatur frekuensi tadi itu disebut dengan inverter. Itu ya, disebut dengan inverter. Jadi nanti untuk merubah kecepatan motor AC 3 pas itu dengan merubah frekuensinya, ya, merubah frekuensinya. Terus kemudian ada hal lagi yang menarik apa? Di sini tadi kan kalau R dihubungkan ke U, S dihubungkan ke V, T dihubungkan ke V. Di sini kecepatan putarannya kan clockwise. Nah, di sini kalau R-nya dihubungkan ke V, S-nya dihubungkan ke U, sedangkan T tetap dihubungkan ke V, artinya di sini 2 dari 3 fasenya itu dibalik, maka yang terjadi nanti arah medan magnetnya itu berputar berlawanan arah. Nah, ini menjadi prinsip ya kerja bagaimana cara membalik arah putaran motor AC 3 fase, yaitu membalik 2 fase dari 3 fasenya. Jadi membalik 2 dari 3 fasenya. Tadi yang R dihubungkan ke U, S dihubungkan ke T, S dihubungkan ke V, T dihubungkan ke V. Di sini R jadi dihubungkan ke V, S dihubungkan ke U, T tetap dihubungkan ke V. Maka di sini 2 fasenya dibalik, maka arah putarannya ini akan terbalik. Ini yang bisa kita gunakan menjadi prinsip kenapa kalau 2 dari 3 fasenya dibalik, arah putaran motor AC 3 fase menjadi terbalik. Ya. Nah, ini yang digunakan untuk membuat rangkaian pengendalian, ya, rangkaian pengendalian. Ini adalah rangkaian yang digunakan untuk menjalankan clockwise dan menjalankan counterclockwise. Jadi kalau tombol clockwise ini saya tekan, K1 aktif, ya, K1 aktif, maka R ini akan terhubung ke U. Ini adalah U, ini adalah V, ini adalah W. Ya, maka R terhubung ke U, S terhubung ke V, T terhubung ke W. Arah putarannya akan clockwise. Nah, di sini rangkaian kendali di sini dilengkapi dengan interlock. Jadi kalau K1 aktif ini membuka, K2 ini tidak bisa aktif. Berarti kalau ingin membalik arah putaran motor DC harus dihentikan dulu. Kalau ini sudah dihentikan, maka kita tekan tombol counterclockwise, K2 yang aktif dikunci di sini, maka yang aktif adalah relay K2. Nah, kalau relay K2 di sini, maka R akan terhubung ke V, S terhubung ke U, T tetap terhubung ke W. Berarti di sini maka 2 dari 3 fasenya dibalik, maka arah putarannya akan terbalik. Ya. Demikian diskusi kita hari ini tentang motor AC 3 fase, cara kerjanya dan juga
bagaimana kita bisa menghitung kecepatan medan magnet putarnya. Terus kemudian kita juga bisa tahu bahwa untuk mengatur kecepatan itu dengan frekuensi dan jumlah pole, tapi yang umum adalah jumlah pengatur frekuensinya, sedangkan jumlah pole ini kan karena secara hardware maka tidak umum digunakan untuk membalik arah putaran motor AC. Oh ya, ada satu lagi. Kalau di sini kumparannya itu ada U1, U2, berarti kan ada dua kawat. Jadi masing-masing kumparan di sini ada dua. Kalau di sini kan sumbernya 3, ya hanya 3 kawat. Kalau di sini 2 kali 3, berarti di sini ada 6 kawat. Kawatnya adalah U1, U2, V1, V2, W1 dan W2, ya ada 2 kawat. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan ke sumber listriknya 3 fase? Maka caranya ada cara star dan ada cara delta. Nah, kalau cara star itu berarti nanti U2, V2, W2 dijadikan satu, sedangkan U1 di sini akan terhubung ke R, ini akan terhubung ke S, ini akan terhubung ke T, ya. Maka ini adalah cara star. Sedangkan cara delta berarti nanti U1 sama W2 digabung, U2 sama V1 digabung, V2 sama W1 digabung, ini kemudian dihubungkan ke R, ini dihubungkan ke S, ini dihubungkan ke T yang ada di sumber listrik kita, ya. Jadi kita bisa menghubungkan secara star maupun secara delta, ya. Nah, dihubungkan secara star ini biasanya nanti tegangannya yang akan masuk ke sistem akan turun sehingga arus startnya dia bisa dikurangi. Kalau di sini tegangan yang ada di sistem di sini besar sehingga arus startnya besar, maka ada nanti di dalam rangkaian pengendalian kita untuk mengurangi arus start, maka kita menggunakan rangkaian start delta. Itu nanti lebih lanjut kalau kita ingin belajar tentang pengendalian, gitu ya. Termasuk ditambah yang ada di sini nanti ada namanya overload relay, ya, yang akan digunakan untuk membuat proteksi apabila motor kelebihan beban. Demikian diskusi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.